Pentingnya kita menguasai gear atau equipment yang kita pakai, pentingnya kita menguasai materi yang akan kita ambil, pentingnya kita menguasai time schedule, dan juga pentingnya kita menguasai software editing yang akan kita pakai. Itu yang akan gue bahas di video kali ini. Sebelumnya, silakan teman-teman cek dulu video dari Outlast Saturdays yang gue ambil beberapa hari yang lalu. Ceprot! Oke, selamat gini hari, kembali lagi dengan gua Abo, ya kan? Di video kali ini, itu gue lebih banyak membicarakan tentang bagaimana kita harus sering memperbanyak referensi video ataupun hasil karya yang lain, bisa foto, video, dan lain-lainnya, untuk kita bisa memperbanyak wawasan atau indikativitas kita nanti saat kita ingin membuat suatu karya dari kita sendiri. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, malas bertanya, malas nyari-nyari, karena kalau udah malas, ya tadi gue bilang, lu akan begitu-gitu aja, nggak akan pernah naik ide lu. Oke, sekarang ini gue ngerasa kayaknya perlu nih, selain itu apalagi sih, kalau menurut gue, penguasaan materi ataupun alat itu juga perlu kita harus pelajari. Karena itu sangat berpengaruh ketika kita eksekusi baik di lapangan ataupun di meja editing, begitu kan. Terlebih juga kita harus banyak berkomunikasi bersama klien ataupun tim sendiri, karena kalau komunikasi udah buruk aja bagaimana mau mendapatkan hasil yang bagus, begitu coy. Jadi yang pertama yang akan gue bahas adalah penguasaan dari gear atau equipment yang kita pakai pada saat kita mengambil video. Jadi buat apa sih kita harus menguasai gear? Karena buat gue itu adalah untuk mengukur kemauan kita pada saat kita membuat video terhadap alat yang kita pakai. Maksudnya begini, kita kadang-kadang pingin kayak begini hasilnya, pingin kayak begitu bentuknya, warnanya, segala macam. Tapi kalau kita nggak menguasai gear kita, menguasai kamera kita, maka yang ada hasilnya nggak akan tercapai yang apa yang kita mau. Begitu juga sama kemauan kita, pengennya gimana-gimana, tapi kita sendiri kemampuannya belum sampai pada tahap tersebut. Jadi harus ada penyesuaian antara kemauan dengan gear yang kita pakai. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan. Begitu teman-teman. Jadi awalnya itu memang gue menggunakan kamera Canon lebih banyak. Sedikit banyak gue udah lebih tahu fitur-fitur yang ada di Canon. Bagaimana pada saat kita ngambil di lapangan, di indoor, baik pencahayaannya, baik dari hasil rekamnya, dan lain-lain gitu kan. Tapi belakangan ini gue banyak menggunakan kamera Sony dan teman-temannya. Ada sedikit banyak perbedaan fitur-fiturnya sehingga membuat kadang-kadang kewalahan pada saat gue ngambil video di lapangan gitu kan. Baik kadang-kadang exposure kegedean, suara kekecilan, warnanya pecah, karena gue belum sempet otak-atik lah, belum sempat ngulik kalau kata bahasa anak sekarang untuk kamera Sony ini. Akhirnya sekali lagi YouTube itu penting sekali buat hal-hal yang kita ingin cari gitu kan. Jadi gue di situ cari di YouTube konten-konten yang isinya tentang best setting Sony kamera seri berapa for video, for foto. Jadi di situ banyak sekali cara-cara atau orang-orang memberikan settingan terbaik pada saat mengambil video menggunakan kamera seri Sony berapa-berapa. Nah itu yang gue cari lah. Akhirnya sampai beberapa hari itu gue takutik kamera sambil lihat YouTube,
Akhirnya dapatlah settingan terbaik gua untuk mengambil video pada kamera Sony gitu. Sebelum-sebelumnya mah berantakan tuh, hancur tuh. Begitu juga sama penggunaan gimbal. Jadi waktu gua beli gimbal si DJ Ronin SC itu nggak langsung mulus coy. Meskipun basic-basicnya gue udah tahu lewat YouTube, tapi pas saat eksekusi di lapangan itu sama aja, berantakan tuh. Jadi gimana cara menggunakannya, cara berjalannya pun juga harus hati-hati. Jadi sehingga gambarnya tuh tidak terlalu shaky. Begitu coy. Ya jadi itulah teman-teman, penting sekali kita menguasai peralatan yang kita miliki untuk mengambil gambar sehingga kita tidak kewalahan di lapangan, sehingga hasilnya bagus dan tidak menyusahkan pada proses editingnya. Begitu. Oke, yang berikutnya adalah pentingnya kita menguasai materi yang akan kita buat video. Jadi seperti gue bilang di video-video sebelumnya, reki itu atau kunjungan sebelum hari H itu penting untuk mengetahui keadaan lokasi di mana kita akan mengambil gambar gitu kan, itu penting sekali. Yang kedua juga harus kita bisa melakukan komunikasi terhadap klien ataupun mencari data apa sih produk yang kita ambil, apa sih barang yang kita ambil, siapa sih yang kita wawancara. Itu sangat penting sebelum kita mulai. Nah, kemarin itu gue agak kewalahan ketika gue mengambil gambar, membuat video tentang Saturdays, di mana informasi yang gue dapatkan itu adalah outlet semacam coffee shop gitu kan. Gue juga datang sempat reki juga kan sama Sema, ngeliat memang dari pencahayaannya, dari ruangnya itu lebih ke coffee shop. Tapi setelah pada saat kita mau syuting, ya kan, gue ngobrol sama ownernya, datang ownernya kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia cerita tuh saat lagi break, dia cerita bahwasanya outletnya ini sebenarnya lebih banyak bergerak di urusan penjualan kacamata. Wah, di situ gue agak kelabakan sama saya karena harus merubah semua skrip ya alur cerita yang ada kita tulis berubah. Jadi dari si owner ini pengennya lebih ke 70% itu tentang kacamata, sisanya tentang kopi dan roti. Jadi kopi dan roti itu hanya sebagai komplimen atau pelengkap dari orang yang beli kacamata di situ. Ya akhirnya mau nggak mau gue jadi pendengar yang baik. Gue minta ceritain lebih detail sama si ownernya karena pada saat reki ownernya memang nggak datang. Jadi pas syuting dia cerita banyak. Begini akhirnya kita rubah tuh. Kita harus banyak bisa langsung merubah ide kreativitas kita ketika ada perubahan di lapangan. Nah itu dia pentingnya juga karena kita harus sering banyak nonton referensi. Jadi ketika referensi itu kita miliki banyak di kepala kita, jadi pada saat perpindahan kita langsung ingat, oh pakai yang ini, oh pakai yang itu. Bayangkan kalau lu nggak nonton referensi, ketika ada perubahan lu akan gagap segagap-gagapnya, bingung mau ngapain kan, mungkin bisa di cancel hari itu juga kan. Nah kemudian pentingnya kita menguasai, tadi gue bilang komunikasi. Di sini Sema melakukan komunikasi sama para SPG-nya atau staff manager di video Perifera, ya kan, ini lebih ke kosmetik. Jadi pada saat itu gue bagi tugas, gue ngurusin ngambil gambar, layoutnya di mana, ngambil gimana. Nah si Sema ini berkomunikasi sama staff manajernya untuk mengatur apa aja yang mau diambil di video Perifera ini, apa yang mau ditonjolkan, ya kan, produk-produknya. Jadi gue nggak mau terlibat jauh ke urusan produk-produk yang akan kita ambil, tapi minimal gue tahu barang yang kita ambil ini sifatnya lebih ke apa, buat apa. Jadi nanti pun di editingnya pun itu akan berbeda gitu. Jadi berkomunikasilah yang baik. Belajarlah juga kita berbicara sama orang lain, sama tim, agar apa yang kita inginkan atau tim inginkan bisa sampai ke klien. Begitu juga klien juga bisa sampai ke kita, saling mengakomodir sehingga nanti hasilnya bisa memuaskan kedua belah pihak. Oke, yang berikutnya adalah pentingnya kita membuat time schedule.
Gua dalam membuat sebuah video baik bersama tim kantor SEMA atau tim Semet Gini Hari yang di rumah, itu istri gua Novi, gua selalu minta dibuatkan skrip atau gua buat sendiri skripnya, baik itu oret-oretan aja, yang penting ada alurnya. Buat apa? Karena buat gua alur itu penting, kayak pedoman, kayak guidance apa yang harus gua ambil dulu, tengahnya apa, belakang kayak apa. Jadi nggak ambil asal pada saat di lapangan. Kalaupun ada ambil pas saat di lapangan sifatnya improve, tapi nggak jauh-jauh dari apa yang kita buat di skrip tersebut atau guidance itu, gitu kan. Gue nggak pingin sesuatu dibuat dengan yang penting jadi, yang penting cepat. Gue nggak mau tuh kerja cepat tapi hasil yang jelek. Gue tuh pengen kerja yang smart, kerja yang cerdas, gitu kan. Makanya perlu dibuat itu, perlu ada namanya kita briefing dulu, kita meeting dulu, ya kan, kita bikin oret-oretan dulu. Jadi pada saat di lapangan, yang apa harus diambil, ya diambil. Yang nggak harus diambil, ya nggak diambil. Jadi padat gitu loh waktunya. Karena akan ada proses selanjutnya. Kalau kita nggak punya pegangan, nggak punya time schedule apa yang harus kita lakukan di lapangan, itu nanti akan berantakan. Itu kan nanti akan jadi bisa melar, ya kan, waktunya bisa kurang. Nah, kalau kurang hasilnya nanti di editing kekurangan bahan apa yang mau kita masukin di editing. Tapi kalau melar, nanti durasi yang sebenarnya harusnya cuma semenit bisa jadi lebih, 2 menit, 3 menit, gitu kan. Memperbanyak stok boleh, tapi kalau memperbanyak stok tapi ujung-ujungnya nggak ada arahan, itu yang sangat berbahaya buat gua. Jadi penting sekali buat teman-teman kalau membuat sesuatu, baik itu kegiatan fotosesi atau kegiatan video, itu perlulah buat sebuah skrip atau alur cerita yang nanti lu tinggal ikutin aja. Begitu coy. Oke teman-teman, yang terakhir adalah pentingnya kita menguasai software editing, ya kan. Dulu waktu gue masuk kerja tahun 2000, itu gue sudah menggunakan software editing namanya Adobe Premiere 6.5. Tapi pada tahun 2005 gue masuk ke timnya Lipo, ternyata gue lebih banyak menggunakan Adobe Photoshop buat kerjaan-kerjaan grafis. Malah akhirnya kerjaan-kerjaan video itu jadi lupa gue caranya. Tapi belakangan ini malah kerjaan-kerjaan video itu lebih banyak datang, gitu kan. Akhirnya gue coba mulai belajar lagi. Pertama yang gue pakai lagi adalah software iMovie. Tapi setelah gue pakai beberapa bulan, ternyata iMovie itu sangat terbatas pada saat kita mau bikin style-style editing yang dinamis lah, yang keren, gitu kan. Dia hanya cut-to-cut doang, gitu. Akhirnya gue mulai belajar lagi nih, menggunakan Adobe Premiere yang 2018. Pada saat itu gue cari-cari lagi di YouTube, ya kan, belajar lagi, terus belajar langsung sama temen gue, si Adrian. Buat gue, buat belajar itu nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, gitu kan. Nggak perlu lu ngerasa tangan lu takut kotor, gitu. Yang penting lu bisa. Orang itu akan dilihat ketika lu mampu. Nggak cuma sekedar bacot. Kalau cuma bacot doang, tapi lu ketika di lapangan lu nggak bisa, hasilnya nggak ada, apalagi hasilnya nggak sesuai sama bacot lu, kelar lu urusannya. Tapi kalau bicara lu, eksekusi lu, hasil lu sama seperti yang apa lu ngomongin ke orang, itu akan baru dilihat orang. Kita tuh mampu memang, gitu kan. Jadi pada saat itu gua turun langsung lagi, gue belajar lagi, ngulik lagi, ya sampai akhirnya sampai tahap sekarang ini. Dan sekarang pun gue masih tetap belajar. Jadi buat temen-temen jangan pernah setengah-setengah. Kalau lu membuat video, lu belajar dulu, belajar juga mengenai equipmentnya, belajar juga berkomunikasi sama orang, time schedule-nya, bikin skrip juga, sampai ke urusan editing. Entah nantinya lu mau jadi director yang nggak perlu ngedit juga, atau nggak perlu megang kamera, tapi intinya lu tahu basic-basicnya. Intinya lu pernah megang, jangan cuma pernah tahu doang, tapi kalau nggak pernah megang, nggak pernah menguasai hal itu, sama aja bohong, gitu kan. Dah, segitu aja dulu obrolan video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin juga lagi belajar kayak gue sama membuat video-video. Barangkali ini bermanfaat, bisa kalian like ataupun di share, gitu kan. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Sampai jumpa di video model beginian, apa sih namanya nih, model tutorial-tutorialan. Semoga hari kalian bermanfaat buat negara dan keluarga. Dadah.